Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan tentang seluk-beluk penulisan indikator materi. Karena masih banyak teman-teman yang belum memahami bagaimana cara menyusun indikator, serta bagaimanakah indikator yang baik itu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang penyusunan indikator materi. Kita mulai dengan pengertian indikator. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, indikator adalah sesuatu yang dapat memberikan petunjuk atau dapat memberikan keterangan, sehingga seseorang yang ingin melakukan suatu pekerjaan hendaknya mengacu kepada indikator yang sudah ada. Sedangkan dalam pengembangan RPP, indikator merupakan patokan yang harus diperhatikan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Indikator mengacu kepada KI, KD, serta tujuan pembelajaran yang harus dikuasai oleh setiap peserta didik. Oleh sebab itu, indikator menjadi tolak ukur dalam ketercapaian KI, KD maupun tujuan pembelajaran, serta menjadi acuan dalam proses pelaksanaan penilaian dalam suatu mata pelajaran tertentu. Selanjutnya, tentang fungsi indikator materi. Yang pertama adalah sebagai acuan dalam mengembangkan materi pembelajaran atau bahan ajar. Kedua, sebagai acuan dalam mendesain kegiatan pembelajaran. Ketiga, sebagai acuan dalam merancang dan melaksanakan kegiatan penilaian hasil belajar. Keempat, sebagai tolak ukur adanya perubahan sikap, pemahaman, dan keterampilan peserta didik. Serta yang kelima, sebagai pedoman dalam memberikan penilaian terhadap hasil kegiatan belajar mengajar. Perlu diketahui, terdapat beberapa ketentuan dalam merumuskan indikator, yaitu indikator yang dirumuskan harus berasal dari KD atau kompetensi dasar. Kemudian, setiap indikator harus menggunakan kata kerja operasional atau KKO yang dapat diukur. Ketiga, indikator dirumuskan menggunakan bahasa yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami. Keempat, indikator hendaknya tidak menggunakan kalimat yang bermakna ganda, dan satu indikator hanya mengandung satu tindakan saja. Selain itu, penyusunan indikator seharusnya memperhatikan karakteristik mata pelajaran yang diajarkan, potensi dan kebutuhan peserta didik, kebutuhan sekolah, kebutuhan masyarakat, dan lingkungan sekitarnya. Adapun langkah-langkah dalam pembuatan indikator adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru harus menganalisis tingkat kompetensi yang digunakan dalam KD. Analisis digunakan untuk memperhatikan kata kerja operasional atau KKO yang digunakan dalam KD. Selanjutnya, guru harus menentukan kata kerja operasional pada taksonomi Bloom edisi revisi yang sesuai untuk dikembangkan dalam indikator materi. Kemudian, guru harus menganalisis indikator berdasarkan tingkat urgensi, kontinuitas, relevansi, dan keterpakaian. Dan hal tersebut dijadikan sebagai kriteria pemilihan tingkat indikator. Apakah indikator tersebut menjadi indikator utama atau indikator kunci, ataukah menjadi indikator penunjang atau indikator pendukung, serta menjadi indikator pengayaan. Nah, apa sajakah ciri-ciri dari indikator kunci? Yang pertama adalah indikator yang memenuhi kriteria UKRK atau kriteria urgensi, kontinuitas, relevansi, dan keterpakaian. 2. Kompetensi yang dituntut adalah kompetensi minimal yang terdapat pada KD. 3. Indikator ditujukan untuk mengukur ketercapaian standar minimal dari KD. Keempat, indikator dinyatakan secara tertulis dalam pengembangan RPP dan harus teraktualisasi dalam kegiatan pembelajaran, sehingga kompetensi minimal sesuai tuntutan KD dapat dikuasai peserta didik saat pelaksanaan kegiatan pembelajaran berlangsung. Sedangkan ciri-ciri dari indikator pendukung adalah indikator pendukung ditujukan untuk membantu peserta didik dalam memahami indikator kunci. Kedua, indikator pendukung disebut juga sebagai indikator prasyarat.
yaitu indikator yang disusun untuk mencapai penguasaan peserta didik terhadap indikator kunci yang telah dipelajari sebelumnya. Berikutnya, ciri-ciri dari indikator pengayaan. Yang pertama, indikator pengayaan memiliki tuntutan ketercapaian kompetensi melebihi standar minimal kompetensi pada KD. Kedua, indikator pengayaan tidak selalu harus ada dalam RPP. Dan yang ketiga, indikator pengayaan dirumuskan oleh pendidik apabila peserta didik memiliki potensi dan kompetensi di atas standar minimal dari KD. Untuk mempermudah pemahaman teman-teman terhadap indikator tersebut, berikut saya berikan contoh indikator sesuai dengan kategorinya. Yang pertama adalah contoh dari indikator kunci, yang kedua adalah contoh dari indikator pendukung, dan yang ketiga adalah contoh dari indikator pengayaan. Terdapat beberapa himbauan yang harus teman-teman perhatikan dalam proses penyusunan indikator. Yang pertama, indikator wajib yang akan diujikan kepada siswa dalam kegiatan penilaian diambilkan dari indikator kunci atau indikator minimal dalam KD. 2. Indikator kunci tidak boleh terabaikan oleh pendidik dalam proses kegiatan penilaian. Ketiga, pencapaian kompetensi minimal pada KD merupakan standar minimal berdasarkan standar nasional. Dan yang keempat, pelaksanaan proses penilaian harus disesuaikan dengan tingkat kebutuhan pemahaman peserta didik terhadap indikator, baik indikator kunci, indikator pendukung, maupun indikator pengayaan. Dalam membuat indikator, terdapat beberapa rambu-rambu yang harus diperhatikan. Yang pertama, indikator afektif adalah indikator yang berkaitan dengan bagaimana peserta didik bersikap sebagai efek dari proses kegiatan pembelajaran. 2. Indikator kognitif adalah indikator yang berkaitan dengan pengetahuan yang harus dikuasai oleh peserta didik. Dan yang ketiga, indikator psikomotorik adalah indikator yang berkaitan dengan kemampuan dan reaksi fisik serta keterampilan yang harus dikuasai oleh peserta didik. Selain itu, terdapat 18 nilai karakter yang harus dikembangkan oleh guru dan diaplikasikan dalam aspek afektif siswa. Serta setiap indikator aspek afektif harus memiliki kata kerja operasional sesuai dengan taksonomi Bloom edisi revisi oleh Katword sebagai berikut. Saya lampirkan contoh dari indikator aspek afektif untuk karakter disiplin. Kata yang saya beri bold adalah kata kerja operasional untuk aspek afektif. Perlu diingat pada aspek kognitif terdapat 3 level, yaitu LOTS, MOTS, dan HOTS. Berikut kata kerja operasional untuk aspek kognitif berdasarkan taksonomi Bloom edisi revisi oleh Anderson. Berikut saya lampirkan contoh indikator aspek kognitif untuk level LOTS, level MOTS, dan level HOTS. Begitu juga pada aspek psikomotorik harus menyantumkan kata kerja operasional aspek psikomotorik berdasarkan taksonomi Bloom edisi revisi oleh Anita Hero. Berikut saya lampirkan contoh dari indikator aspek psikomotorik mulai dari tingkat 1 sampai tingkat ke-5. Sekian penjelasan tentang seluk-beluk penulisan indikator materi, semoga bermanfaat dan dapat difahami. Sampai ketemu pada materi berikutnya. Wa akhiran aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.